Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edi Ningsih Budistiani. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Edi Ningsih Budistiani, NIM 185231201, kelas Perbankan Syariah 6C. Mata kuliah Good Governance Bisnis Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul jurnalnya yaitu A Review of the Influence of Corporate Governance on the Banking Crisis in the United Kingdom and Germany, atau Tinjauan Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Krisis Perbankan di Inggris dan Jerman. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Internasional Bisnis di Masyarakat tahun 2012, halaman 215 sampai 225, penulis Andrei Ross dan Kenny Crossan. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tentang struktur tata kelola perusahaan di Inggris dan Jerman, membahas sejauh mana struktur tata kelola perusahaan mungkin telah menjadi faktor penyumbang krisis perbankan baru-baru ini. Mengikuti review pemegang saham dan pemangku kepentingan teori tata kelola perusahaan dan tinjauan komparatif kode tata kelola perusahaan di Inggris dan Jerman. Untuk yang selanjutnya yaitu pengantar. Tata kelola perusahaan telah menarik banyak perhatian dalam dekade terakhir sebagai akibat dari skandal keuangan dan kegagalan perusahaan yang melibatkan perusahaan seperti Barings Bank, Polypack, dan baru-baru ini Enron. Krisis perbankan baru-baru ini dan pembayar pajak berikutnya didanai bailout. Pemerintah telah menyebabkan minat dan pengawasan baru mengenai cara di mana bank dikelola dan dikendalikan. Krisis baru-baru ini menyoroti dua poin utama, yaitu sejauh mana ekonomi pasar modern bergantung pada ekonomi pasar yang efisien dan stabil sektor perbankan, dan sejauh mana sektor perbankan tetap bergantung pada dukungan dana wajib pajak untuk mencegah kegagalan pasar sistematik. Sebagai akibat dari skala krisis perbankan dan paket penyelamatan, pembayar pajak sekarang menjadi pemangku kepentingan yang signifikan di sektor perbankan, dan sebagai akibat dari skala penyelamatan paket di banyak negara, masyarakat pada umumnya dihadapkan dengan kendala ekonomi yang parah dengan kebijakan fiskal masa depan sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran yang telah sangat meningkat oleh paket penyelamatan pemerintah untuk bailout bank yang gagal. Pembahasan pada jurnal ini yaitu tata kelola perusahaan di bank tampaknya telah menjadi faktor penting dalam krisis perbankan yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan data kinerja, tidak dapat dikatakan bahwa pendekatan tata kelola perusahaan berdasarkan kapitalisme pemegang saham atau Inggris
atau kapitalisme pemangku kepentingan atau Jerman lebih bersalah daripada yang lain. Namun, jelas bahwa tata kelola perusahaan Inggris dan Jerman struktur tidak memadai untuk mencegah krisis perbankan baru-baru ini, dan hanya waktu yang akan menentukan apakah tindakan perbaikan yang dilakukan sudah cukup. Sejalan dengan disajikan dalam laporan Walker pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kode etik di kedua negara tidak memadai untuk ditangani dengan masalah kompleks yang disebabkan oleh krisis keuangan, dan perubahan itu perlu dilaksanakan. Tata kelola perusahaan hanya berperan dalam krisis keuangan, dan untuk mencoba menghentikan pengulangan ini, seluruh lingkungan peraturan di kedua negara harus diperkuat. Terlepas dari jenis tata kelola dalam operasinya, aturan tata kelola perusahaan saat ini tidak memadai dan seperangkat aturan baru masih dibutuhkan di Inggris dan Jerman. Pemerintah di seluruh dunia saat ini memotong pengeluaran publik secara mode ekstrim, dan ini sebagian karena krisis perbankan. Oleh karena itu, tata kelola yang buruk di perbankan sektor ini mengarah ke masalah sosial besar-besaran di dunia nyata karena pemerintah memotong layanan. Jurnal ini menarik kesimpulan bahwa Inggris dan Jerman dipilih untuk mewakili dua definisi luas perusahaan tata kelola, yaitu kapitalisme pemegang saham atau Inggris dan kapitalisme pemangku kepentingan atau Jerman. Kode perilaku di setiap negara telah dibahas dan dikaitkan dengan teori yang relevan. Sejalan dengan yang disajikan dalam laporan Walker tahun 2009 menunjukkan bahwa kode perilaku di kedua negara tidak memadai untuk menangani masalah kompleks yang disebabkan oleh krisis keuangan, dan perubahan itu perlu dilaksanakan. Penulis sepenuhnya mengakui bahwa tata kelola perusahaan hanya berperan dalam krisis keuangan, dan untuk mencoba menghentikan pengulangan ini, seluruh lingkungan peraturan di kedua negara perlu diperkuat. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihan. Bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya. Ketepatan teori yang digunakan oleh penulis. Yang kedua, kekurangan jurnal, yaitu hasil analisis sulit dipahami. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.